Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Budi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai SOP pemakaian power backup di IPAM Ngagel 1. Materi ini akan sangat berguna ketika kita sedang menghadapi listrik padam, sehingga diskontinuitas produksi air dapat diminimalkan. Apa kalian sudah siap? Let's go guys! Sobat sekalian tentu sudah sering mengalami masalah saat mati listrik dan itu cukup merepotkan bukan? Yuk kita belajar sama-sama. Terkait sistem suplai listrik ini ada beberapa hal yang perlu sobat sekalian ketahui. 1. IPAM Ngagel 1 ini disuplai dengan dua sumber yakni sumber utama PLN dan sumber backup PLN yang berlokasi di genset. 2. Ketika beroperasi normal maka suplai listrik yang dipakai adalah dari sumber utama, sedang backup dalam posisi standby. Sumber dari PLN dan backup dipertemukan menjadi satu pada COS, changeover switch. Di instalasi IPAM Ngagel 1 terdapat 4 buah COS yang berlokasi di ruang pompa utara. COS 1 dan 3 terletak di lantai 2 sebelah barat, sedangkan COS 2 dan 4 terletak di lantai 1 ruang pompa utara. Secara umum cara pengoperasian keempat COS ini sama, yakni dengan cara menarik tuas ke arah posisi yang diinginkan. Namun ada beberapa perbedaan teknis terutama untuk COS 1 dan 3. Baiklah, agar lebih jelas mari kita bahas satu persatu. Untuk COS 2 dan 4 cara pengoperasiannya yakni dengan menarik tuas dari posisi PLN ke arah genset. Kita dapat melihat anak panah dan label yang berada di panel. Saat ini label berada pada posisi PLN, maka Anda tinggal menariknya ke posisi genset secara perlahan. Ada dua step untuk tarikannya, yakni tarikan pertama ke step 0, posisi off, dan tarikan kedua step 2, posisi genset, namun kalian dapat melakukannya dengan cepat tanpa harus berhenti pada saat step 0. Jika sukses memindah, maka power meter akan kembali menyala. Ulangi hal yang sama pada COS 4, pindahkan tuas pada posisi genset dan lihat indikatornya. Dengan menyalanya power meter ini, berarti power sudah masuk, dan beban siap untuk dijalankan. Sekarang kita lanjut pada COS 1 dan 3. COS 1 dan 3 terletak di dalam panel, kita perlu mengenal part apa saja yang ada di sana beserta cara pengoperasiannya. Ayo kita mulai. 1. 3 lampu, merah, kuning, hijau, terletak di sebelah kiri adalah indikator sumber PLN. Jika menyala berarti sumber PLN ready. 2. 3 lampu, merah, kuning, hijau, di sebelah kanan, adalah indikator sumber backup, yang mengindikasikan bahwa ketika ketiga lampu ini menyala berarti sumber dari backup telah ready. Pada saat kondisi normal, hanya indikator dari PLN saja yang menyala sedangkan posisi tiga lampu dari backup mati, karena posisi backup hanya standby di panel LV incoming trafo 4000 saja. 3. Ada 3 buah tombol yang terletak di bawah lampu indikator PLN dan backup, berwarna hijau, merah, hijau. Tombol ini adalah tombol untuk memindahkan COS secara otomatis tanpa menggunakan stang. Tombol hijau di sebelah kiri adalah tombol untuk memindahkan COS ke sisi PLN, sedangkan tombol hijau sisi kanan adalah tombol untuk memindahkan COS ke posisi backup. Jika di tombol tidak bisa, maka teman harus menggunakan stang yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya adalah COS. Pada device ini terdapat pin handle yang digunakan untuk memindahkan posisi COS secara manual. Terdapat angka 1, posisi PLN, 0, posisi off, dan 2, posisi backup. Gunakan stang untuk menarik pin handle tersebut ke posisi yang diinginkan, pastikan posisi stang menempel dengan sempurna pada pin handle, agar pin handle tidak rusak. Selanjutnya adalah ACB, Air Circuit Breaker. ACB ini memisahkan suplai dari COS ke beban, di mana ACB ini disetting sedemikian rupa sehingga pada saat kehilangan tegangan maka akan langsung trip, dan sumber yang ke arah beban akan hilang. Khusus untuk COS 1 dan 3 ini dilengkapi dengan ACB, untuk tujuan proteksi. Sehingga ketika terjadi padam, akibat gangguan maupun pengoperan yang terencana untuk ACB yang di COS 1 dan 3 ini akan langsung trip, dan harus dioperasikan dengan cara ditombol terlebih dahulu agar suplai listrik ke beban dapat masuk. Tombol ACB ini ada warna merah untuk power off dan tombol hitam untuk power on. Biasanya ketika suplai dari COS sudah masuk,
maka dia akan otomatis ready. Namun pada kondisi tertentu ACB ini tidak langsung ready dan harus dipompa terlebih dahulu dengan stang yang ada pada sisi kanan. Pompa ACB hingga label yang menunjukkan indikasi charging, berwarna kuning. Setelah dipompa ini baru ACB dapat dioperasikan. Setelah COS ready, dan ACB diaktifkan, maka suplai ke beban siap, dan beban dapat dijalankan. Demikian halnya untuk COS 3, step yang digunakan adalah sama persis. Hanya saja pada COS 3 ini, karena ada kendala teknis, COS 3 tidak dapat dioperasikan dengan cara ditombol, namun harus secara manual dengan stang, dan diputar ke arah mode yang diinginkan. Jika posisi awal adalah PLN maka diputar ke arah kanan secara perlahan, pastikan stang nempel secara sempurna pada pin handle karena jika tidak akan berat untuk memutarnya. Dengan ini, kita sudah lengkap mempelajari kinerja COS 1, 2, 3 dan 4, sekarang kita lanjut pada kubikel panel backup yang ada di genset. Come on guys! Pada intinya untuk pengoperasian backup ini, teman harus mengaktifkan outgoing trafo 1, 2, 3 dan 4 dari panel LV backup ini. Pertama kali yang harus dilihat adalah panel A, incoming dari trafo 4000, lampu indikator menunjukkan warna green atau warna red. Jika sudah red maka artinya panel A telah aktif. Jika masih green, maka Anda perlu menombol push button on, close yang terletak pada lampu indikator. Setelah diaktifkan power meter akan menyala, dan artinya panel A telah ready. Selanjutnya Anda perlu menombol panel outgoing 1 sampai dengan 4. Jika sudah ditekan close maka lampu akan berubah menjadi merah dan power meter di panel akan menyala. Dan artinya outgoing dari backup sudah dapat dipakai. Hal ini juga dapat dilihat pada panel COS 1 dan 3, di mana terdapat lampu indikator pada panel COS. Dengan menyalanya lampu indikator pada panel COS maka artinya sumber dari backup sudah dapat dipakai. Selanjutnya Anda dapat melakukan pemindahan COS dengan step-step yang sudah dijelaskan sebelumnya, hingga beban dapat running normal kembali. Sebagai catatan, untuk outgoing 3, terdapat kerusakan pada panel kontrol, sehingga untuk menjalankan panel ini tidak dapat ditombol dengan push button close yang ada di panel, tetapi kita perlu membuka kaca ACB kemudian memompanya hingga posisi charging, lalu menombol ACB secara manual. Insya Allah, ke depan kita akan segera perbaiki agar ACB dapat ditombol dari panel. Begitulah teman cara kerja dari suplai backup ini. Jika dalam pengoperasian teman mengalami kesulitan silahkan menghubungi bagian pemeliharaan. Pada saat terjadi padam, tidak usah panik, teman harus tetap tenang. Bagi tim menjadi beberapa bagian. Pertama SS dan 1 orang staf menuju ruang pompa utara, 1 personil ke genset, dan sisanya berada di ruang pompa yang lain. Saat padam, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah padam yang terjadi tergolong padam sementara atau tidak. Untuk tahu itu, teman dapat melihat lampu indikator yang ada di panel COS 1 dan 3, dan juga power meter di panel COS 2 dan 4. Jika 3 lampu indikator, R, S, T, menyala, maka artinya sumber PLN sudah masuk kembali, maka kita hanya perlu menombol ACB untuk COS 1 dan 3 yang ada di dalam panel, karena meskipun mati sebentar, ACB akan trip otomatis. Setelah aktif, baru suplai dapat masuk dan beban dapat dijalankan. Dan COS 2 dan 4, Anda dapat langsung untuk menjalankan beban, karena di sana tidak ada ACB setelah COS. Pengecualian adalah untuk suplai pompa transfer Anda perlu menyalakannya lagi, karena terdapat ACB yang berada di pojok panel, sehingga ini juga perlu untuk diaktifkan dengan menaikkan tuas ACB yang ada di dalam panel. Jika sifat pemadaman lama, dan terlihat indikator atau power meter di COS tidak menyala, maka kita harus memasukkan suplai backup T1 sampai T4. Lalu melakukan prosedur pemindahan COS seperti yang telah dijelaskan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesulitan hubungi kami. Terima kasih, wassalamualaikum.